Hari-hari bersama adik tiriku volume 2 chapter 2 bahasa Indonesia. Bab 2, 17 Juli, Jumat. Pagi. Aku turun dari tempat tidurku, kepalaku masih linglung, dan melangkah keluar dari kamarku. Saat aku berjalan menyusuri lorong menuju kamar mandi, tanpa sadar aku menemukan diri aku berjalan dengan tenang sehingga aku tidak mengganggu anggota keluarga manapun. Ini adalah salah satu dari banyak perubahan yang aku hadapi setelah kedatangan saudara tiri, yaitu rutinitas pagi. Ketika aku dan orang tua aku tinggal di sini, aku tidak perlu mengkhawatirkan penampilan aku. Aku hanya dengan sembarangan berjalan menyusuri lorong dengan rambut ranjang, mata kusam, dan penampilan piyama yang acak-acakan. Namun, aku tidak bisa begitu ceroboh sekarang. Sekarang aku harus memperhatikan Ayah Sesan dan Aki Kosan. Karena mereka secara teknis masih asing bagi aku, dan perempuan pada saat itu, aku yakin sekali tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk membiarkan diri aku menunjukkan penampilan yang memalukan di depan mereka. Setelah memastikan bahwa kamar mandi memang kosong, aku mengecek wajah aku di cermin. Menyegarkan tenggorokan aku yang kering dengan sedikit berkumur, aku mencuci pipi aku yang bengkak dan menggunakan pisau cukur untuk mencukur bulu pendek dari janggut yang mulai tumbuh. Sempurna, akan sedikit merepotkan, tetapi setidaknya aku tidak perlu takut menunjukkan diri aku di depan orang lain, jadi aku dengan percaya diri berjalan ke ruang tamu. Selamat pagi, Ayah Sesan. Tentu saja, seperti setiap pagi, dia sangat siap. Rambutnya ditata tanpa satupun helai rambut ranjang yang bisa ditemukan, riasannya ditata dengan sangat hati-hati tanpa satu cacat pun, dan dia sudah mengenakan seragam sekolah kami, disetrika tanpa kerutan, dengan celemek di atas untuk melindungi. Aku T. Seperti biasa, aku belum pernah melihat saudara tiri aku yang sempurna menunjukkan keterbukaan apapun. Aku yakin dia pasti terlambat membaca materi dan novel Jepang modernnya untuk mengumpulkan semua jenis informasi yang dapat dipercaya, namun aku telah bertemu dengannya pada waktu yang tepat dan dengan penampilan yang sama persis seperti pagi lainnya, yang lagi-lagi mengingatkan aku pada pengekangan dirinya yang tak terukur. Selain itu, buku kerja dan smartphone tergeletak di atas meja ruang makan, seperti dia masih belajar saat ini. Saat aku memanggilnya, Ayah Sesan perlahan mengangkat kepalanya, berdiri dari meja seolah itu hal yang harus dilakukan. Selamat pagi, Asamura-kun. Bisakah aku membuat sesuatu yang mudah seperti telur goreng hari ini? Ah, aku tidak butuh sarapan hari ini. Aku akan membuat roti panggang. Hah, kenapa? Kamu ingin fokus pada pelajaranmu, kan? Di sudut mataku, aku bisa melihat dua piring di dapur yang terlihat seperti baru saja dicuci. Salah satunya mungkin milik orang tuaku, yang telah membuat sarapan pagi ini dengan cepat karena dia harus pergi sebelum orang lain. Yang lainnya, tentu saja, adalah milik Ayah Sesan. Dia mungkin tidak ingin menungguku, jadi dia pergi ke depan dan makan sesuatu yang ringan sebelum mendapatkan waktu untuk belajar sebanyak mungkin. Tapi kami berjanji. Saat ini, utangku jauh lebih besar darimu. Jika kamu bisa fokus pada ujian makeup untuk saat ini, maka aku tidak punya ruang untuk mengeluh, aku menjawab tanpa meninggalkan kamarnya untuk mengeluh. Faktanya, jika dia gagal dalam ujian tata rias, dia harus mengambil pelajaran tambahan, yang mengurangi waktu dia harus mencari dan bekerja di pekerjaan paruh waktu, dan efisiensi belajarnya secara keseluruhan juga akan menurun. Akibatnya, syarat kesepakatan kami, yaitu memasak makanan untuk aku, harus dijatuhkan, dan aku harus mengkhawatirkan masakan aku sendiri. Ayah Sesan pasti menyadari bahwa aku tidak ingin membebani dia secara tidak perlu, jadi dia tidak membantah. Terima kasih. Kalau begitu aku akan menerima tawaran itu untukmu. Sama-sama, atau begitulah menurut aku, tapi itu bukan masalah yang besar. Baik. Ayah Sesan tersenyum tipis dan kembali duduk menghadap meja. Setelah menonton dengan tatapan puas saat saudara perempuan tiriku kembali ke mode belajar, aku menuju ke dapur. Baiklah. Aku kira aku akan pergi habis-habisan sekali. Aku pikir aku hanya perlu menggunakan teknik rahasia aku untuk meletakkan keju iris di atas roti aku. Heh.
Aku mulai bersemangat sendirian, berpura-pura bahwa aku merasakan kegembiraan tentang tugas yang biasa-biasa saja. Aku kira anak laki-laki SMA itu sederhana dalam pencarian mereka akan kebahagiaan. Lalu, mungkinkah gadis-gadis itu sama? Aku kira aku harus bertanya pada ayah Sesan lain kali. Di lain waktu ketika dia tidak sibuk belajar. Roti panggang berakhir dengan sempurna. Keju itu berwarna emas yang indah. Seperti yang diharapkan dari keterampilan memanggang keju artistik aku. Bahkan saat aku bertarung dengan keju yang meleleh yang membentang tanpa henti dari roti panggang, ayah Sesan tetap fokus pada pekerjaan di depannya. Sekali lagi, aku tidak bisa tidak mengagumi tingkat fokusnya. Apakah mungkin baginya untuk meningkatkan efisiensi akademisnya lebih dari ini? Aku merasa semua jenis pekerjaan BGM tidak akan melakukan apa-apa, kecuali mungkin mengganggunya. Pada saat sebagian besar roti panggang aku telah menghilang ke dalam perut aku dan aku sedang ingin minum kopi, ayah Sesan merentangkan tangannya jauh di atas kepalanya, mengeluarkan suara yang cukup sugestif. Tidak, tunggu, itu hanya terdengar sugestif bagi aku. Dia sendiri pasti tidak berniat membuatnya menjadi seperti itu. Maaf, ayah Sesan. Masalahnya adalah karena dia mengenakan seragam musim panas yang tipis. Ketika dia meregangkan lengannya seperti itu, lengan bajunya sedikit turun dan aku bisa melihat kulitnya yang putih. Hal itu secara praktis memaksa aku untuk lebih menyadarinya. Aku seharusnya tidak melihatnya seperti itu. Itu hanya akan menjadi tidak sopan, atau begitulah yang aku terus katakan pada diri aku sendiri sambil mencoba menenangkan pernapasan aku, jadi aku mencoba untuk memulai topik yang lebih santai. Selesai sekarang? Ya. Kemudian lagi, aku harus pergi sekarang. Itu cukup awal. Akan jauh lebih efisien jika aku memukul lebih dulu. Aku sudah selesai makan dan mempersiapkan diri. Memukul dulu, di sini berarti keluar rumah dulu. Meninggalkan rumah pada saat yang sama untuk pergi ke sekolah bersama akan membuat kami terlalu menonjol, dan saudara tiriku yang efisien ingin menghindarinya. Masuk akal. Hati-hati. Sampai jumpa lagi. Ah, tunggu sebentar. Tepat ketika dia mengambil barang-barangnya dan hendak meninggalkan ruang tamu, aku memanggilnya. Apa itu? Dia berbalik ke arahku. Tentang belajar saat dalam perjalanan ke sekolah. Bulan lalu, dia melakukan latihan mendengarkan bahasa Inggris dalam perjalanan ke sekolah, dan dia hampir tertabrak truk. Aku tidak suka ide untuk memperingatkannya karena kesalahan masa lalu, tapi aku tidak bisa tidak mengkhawatirkannya bahkan jika itu membuatku terdengar terlalu usil. Aku tidak akan. Dia berkata sambil berbalik ke depan lagi. Setelah itu, wajahnya menjadi agak merah, dan sepertinya dia sedang merajuk. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Aku senang mendengarnya. Maaf sudah mengganggu kamu. Jangan khawatir tentang itu. Sampai jumpa. Dia mengalihkan pandangannya dan meninggalkan ruang tamu. Sepertinya dia mencoba melarikan diri. Aku kira aku seharusnya tidak mengatakan itu. Sedikit rasa pahit kopi masih melekat di lidah aku saat aku merenungkan komunikasi aku yang gagal. Kejadian itu menjadi kenangan buruk bagi ayah Sesan, dan dia malu melihat orang lain bekerja keras. Aku tidak bisa menyalahkannya karena reaksi itu. Kurasa aku masih jauh dari menjadi kakak yang terhormat. Aku meneguk sisa kopiku seperti aku mencoba untuk menghilangkan kepahitan dengan lebih banyak kepahitan. Kemudian aku menyadari sesuatu. Pada awalnya, dia tidak pernah membiarkan aku melihat seberapa keras dia bekerja, bukan? Apa yang dia lakukan selama beberapa menit terakhir? Penampilan seperti apa yang dia miliki kemarin? Padahal aku tepat di depannya. Perubahannya sangat kecil sehingga aku bahkan tidak menyadarinya, tetapi dibandingkan dengan saat kami pertama kali bertemu, dia secara bertahap menunjukkan lebih banyak sisi padanya, bahkan kelemahannya. Ini hanya langkah kecil, tapi aku merasa kita sudah semakin dekat sebagai saudara. Meskipun itu hampir awal liburan musim panas, sekolah tingkat tinggi seperti kami tidak membuat kami kendur. Dengan dalih bahwa kami bahkan tidak dapat mengingat semuanya, para guru praktis bergegas membaca buku kerja,
mendapatkan waktu sebanyak mungkin, dan kemudian menghentikan kelas kapanpun mereka mau. Setelah itu diikuti belajar mandiri dan berlatih sendiri, atau dalam kasus terburuk bahkan obrolan kosong. Secara keseluruhan, itu membuat suasana yang tidak kondusif untuk segala jenis belajar yang rajin. Itulah mengapa tidak ada yang memperhatikan aku menggunakan smartphone aku di bawah meja. Aku sibuk mencari-cari di lautan luas internet untuk pekerjaan apapun BGM yang bisa aku kirim ke Ayah Sesan, yang mungkin satu-satunya orang yang paling banyak belajar di sekolah ini. Waktu berlalu, dan istirahat makan siang segera tiba. Setelah aku selesai makan roti yang aku beli sebelumnya, aku diam-diam berdiri dari meja aku. Maru mendengar kursiku bergerak di belakangnya dan berbalik ke arahku, jauh dari ponselnya sendiri. "Oh, mau kemana, Asamura?" "Ruang perpustakaan." Aku memberikan tanggapan yang tidak jelas. Aku sebenarnya tidak berencana untuk pergi ke sana sama sekali, tapi jika aku memberitahunya bahwa aku akan berkeliaran di sekitar sekolah sebentar, dia hanya akan menggangguku karena keingintahuannya yang tak ada habisnya, jadi aku datang dengan sebuah kebohongan putih. "Aig, gotcha." Maru menjawab, mengalihkan pandangannya ke ponselnya lagi. Ini yang biasanya terjadi saat istirahat, bagi kami berdua. Meskipun kami berdua memang berteman, kami tidak selalu berbicara satu sama lain, apalagi bertingkah laku. Kami berdua saling menghormati ruang pribadi masing-masing, menghabiskan banyak waktu sendiri juga. Karena kami berdua tidak suka dibebani oleh orang lain, mungkin itulah cara kami berhasil tetap berteman untuk waktu yang lama. Aku melangkah keluar kelas dan menuju ruang perpustakaan. Itu bukan tujuan akhir aku, tentu saja. Aku hanya berjalan menyusuri lorong menuju ruang perpustakaan tersebut. Senpai aku di tempat kerja, Yomiuri Senpai, pernah merekomendasikan aku sebuah buku yang mengatakan bahwa orang-orang datang dengan ide-ide yang lebih baik saat berjalan-jalan daripada hanya duduk di kursi. Sejak aku membacanya, aku sudah mencobanya. Seperti yang mungkin bisa kamu ketahui, aku sangat mudah dipengaruhi. Saat mencari BGM yang bagus, aku diam-diam berharap ide bagus tiba-tiba muncul. Aku membiarkan kakiku membawaku ke lorong. Tepat ketika aku tiba di depan ruang perpustakaan yang sebenarnya, seseorang tiba-tiba menepuk punggung aku. "Hei! Ada apa, Oni-chan?" Aku sangat terkejut sehingga aku lupa bernapas sedetik. Saat aku menoleh, aku disambut oleh seorang siswi yang tidak asing lagi. Dia memberiku senyuman hangat yang dipenuhi rasa ingin tahu. Rambutnya yang cerah ditata dengan ikal-ikal ringan, memberinya suasana penuh gaya. Dia adalah pemenang popularitas rahasia tahun pelajar, serta teman sekelas Ayah Sesan, Narasakama Ayah. Dan dia satu-satunya murid di sini yang tahu bahwa Ayah Sesan dan aku adalah saudara tiri. Dia memberikan kesan kucing yang suka menggoda pemiliknya dengan bersembunyi di dalam lemari saat dia menatapku dengan beberapa buku di tangan. Sepertinya dia baru saja keluar dari ruang perpustakaan. "Oh, hanya kamu, Narasaka-san. Aku pikir kamu adalah semacam Torima satu." "Maksudnya apa?" "Tidak mungkin kita memiliki hal seperti itu di sekolah ini. Kamu tidak pernah tahu kapan kamu akan bertemu, yang membuat mereka sangat berbahaya, kan?" Kupikir ini benar-benar normal skinship dan sebagainya." "Apa kamu selalu seperti ini, Narasaka-san?" "Tentu. Bahkan terhadap Ayah Sesan. Aku tidak bisa melihat itu sama sekali." "Ya. Dengan sakit juga." Dia selalu menyebutku menyebalkan, tapi diam-diam dia senang. Aku tidak berpikir dia. Aku akan menyimpulkan bahwa dia menganggapmu menyebalkan. Semakin dalam gangguannya, semakin dalam cinta, seperti yang mereka katakan. Tidak ada yang mengatakan itu. Selain itu, jika kamu mengikuti garis pemikiran itu lebih jauh, kamu akan ditangkap karena pelecehan S3 seksual. Mengapa aku, seorang gadis, dikuliahi tentang pelecehan S3 seksual oleh laki-laki? Pelecehan S3 seksual bekerja dalam dua cara, lihat. HMPH. Kamu terdengar seperti Saki, Asamura-kun. Jika seseorang sudah memberitahu kamu, lalu mengapa kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati? Juga, kamu berjalan sambil melihat ponselmu, Asamura-kun. Bersalah.
Bersalah? Ah iya. Sekarang kamu sedang mengalihkan kesalahan. Hei, sekarang, kita tidak ada di kelas. Kamu tidak harus terdengar begitu intelektual. Narasakasan cemberut. Serangan mendadak, skinship, sikap berpikiran terbuka, dan mentalitas untuk mengabaikan setiap keluhan dan peringatan. Semua hal ini seharusnya cukup bagi siapapun untuk membencinya, namun aku tidak bisa mengumpulkan amarah sama sekali. Apakah karena perawakannya yang kecil, atau caranya berbicara? Aku tidak tahu, tapi itu mungkin karismanya sendiri. Jika orang lain mencoba melakukan apa yang dia lakukan, mereka akan memakan pistol setrum ke usus. Setidaknya aku bisa melihat betapa dia populer di kalangan cowok. Kamu membaca buku? Aku merasa agak bersalah terus-menerus mengeluh padanya, jadi aku mengangkat topik yang berbeda. Dilihat dari sampul buku-buku tersebut, mereka sepertinya novel yang ditargetkan pada demografi wanita. Ini? Mereka mendapatkan rilis terbaru yang aku nantikan. Liburan musim panas juga sudah dekat. Kamu tipe peminjam, ya? Sebagai pekerja paruh waktu di toko buku, aku benar-benar berharap dia akan membelinya, tetapi untuk masing-masing, aku rasa. Orang-orang memiliki keadaan dan tunjangan berbeda yang menentukan apa yang dapat mereka beli, jadi aku tidak merasa terlalu nyaman memaksakan nilai-nilai aku sendiri pada mereka. Masa ujian selalu merupakan waktu pengekangan, jadi aku hanya ingin membaca semuanya. Kamu merasakan aku? Ahaha, aku mengerti. Menilai dari reaksi itu? Tidak ada ujian tambahan untukku. Aku tidak mendapatkan nilai gagal dimanapun. Aku melihat. Aku mendapat total 808 poin. Bagaimana dengan itu? Aku mengeluarkan suara tercengang. Akibatnya, ekspresi percaya diri dan arogansi Narasakasan dengan cepat berubah menjadi ketidakpuasan. Ah, kamu terkejut sekarang? Kamu tidak berharap aku mendapatkan rata-rata 90, bukan? Maaf, kamu benar sekali, aku mengakui dosa-dosa aku. Itu menyakitkan. Aku di peringkat atas di tahun pelajar, kau tahu. Aku seharusnya tidak menilai orang berdasarkan kesan yang mereka berikan, aku akan merenungkannya. Kesan itu pada dasarnya sama dengan aku menjadi idiot, kan? Asamura-kun, apakah kamu semacam es yang bebal? Aku tidak. Berarti seperti itu, terdengar seperti alasan yang lemah. Ketika dia menggunakan kata, orang bebal, aku tidak bisa menjawab sama sekali. Narasakasan memanfaatkan kesempatan yang diberikan diam aku untuk mendekatkan wajahnya ke wajah aku. Jika kamu merasa tidak enak tentang itu, katakan satu hal padaku. Maksudku, yakin. Saat kamu berjalan dan melihat ponselmu seperti itu, kamu menggoda Saki melalui teks, kan? Tidak. Benarkah? Saki juga menggunakan ponselnya sepanjang hari. Aku sangat cemburu. Aku pikir kalian berdua rukun. Sungguh kesalahpahaman yang mengerikan. Aku cukup yakin dia mungkin hanya melihat novel lagi. Juga, bagaimana dia bahkan sampai pada kesimpulan konyol semacam itu, meski tahu hubungan seperti apa yang kita miliki? Tidak mungkin cinta akan berkembang di antara dua orang yang baru saja menjadi saudara tiri. Aku sedang mencari sesuatu. Benar-benar sekarang? Ini buktinya. Karena Narasakasan tidak terdengar puas sama sekali, aku menunjukkan layar smartphone-ku padanya. Bekerja BGM? Mengapa kamu mencari itu? Kamu tahu, aku segera beralih ke bahasa sopan, mencoba mencari alasan, tapi dengan cepat berubah pikiran. Aku ingin mencarikan beberapa untuk Ayah Sesan. Untuk Saki? Aku menjelaskan detailnya. Setelah berbicara dengan Narasakasan beberapa kali, aku menyadari bahwa dia rentan terhadap kesalahpahaman. Jika aku merahasiakannya, atau mencoba membicarakannya, dia akan salah paham lagi. Jika aku memberinya kebenaran yang membosankan, keingintahuannya tidak akan menggigit aku nanti. Tentu saja, aku meninggalkan bagian tentang Ayah Sesan yang bekerja lebih keras daripada orang lain untuk memperbaiki kekurangannya, dan hanya menyebutkan bahwa dia hanya ingin meningkatkan keberhasilan akademisnya. Dengan begitu, aku bisa menghormati keinginannya.
Kamu sedang mencari musik demi Saki. Dia menyeringai. Aku pikir akan lebih baik bagi kamu untuk menyuarakan perasaan kamu yang sebenarnya untuk menciptakan lingkungan percakapan yang lebih menyenangkan dengan orang lain. Oh, jadi kamu bilang Asamura-kun, jadi kamu yakin dengan kemampuan komunikasinya sendiri? Maafkan aku. Dia memukulku tepat di bagian yang sakit. Karena aku praktis telah menggali kuburan aku sendiri, aku memilih untuk meminta maaf daripada melawan dan menuangkan lebih banyak garam ke luka aku. Kamu adalah Oni-chan yang hebat, kamu tahu. Tidak perlu malu. Pegang kepalamu tinggi-tinggi dengan bangga. Aku rasa aku tidak pantas mendapatkan gelar itu hanya karena aku membantunya sedikit. View, jujur sekali aku adalah Oni-chan yang hebat hanya dengan membuat makanan, lol. Kamu punya adik laki-laki, kan? Aku pikir aku pernah mendengar sesuatu seperti itu dari ayah Sesan sebelumnya. Aku lakukan. Banyak sekali. Kamu pasti keluarga besar. Sekitar 100. Hah? Hanya bercanda, kami adalah keluarga normal. Jadi berapa banyak adik laki-laki yang dia miliki? Aku sangat penasaran dan ingin bertanya, tetapi kereta api Narasakasan tidak mau menunggu aku untuk naik. Dia mengubah topik sebelum aku bisa mengatakan apapun. Tapi kau benar-benar jujur. Mencari BGM dan mencari yang bagus? Itu sangat tulus. Bukankah itu normal? Seolah-olah dia tidak dapat memahami kata-kataku, dia memiringkan kepalanya dengan kebingungan. Ya Tuhan, dia terdengar serius tentang itu. Maksud aku, bagaimana lagi kamu akan mencari musik jika kamu tidak melihat materinya? Aku bertanya padanya. Aku tidak pernah benar-benar memikirkannya. Aku hanya memilih apapun yang diputar, mengikuti naluri. Maksudku, membaca bagian rekomendasi itu berguna, tapi aplikasi musik dan situs streaming terbaru sering menawarkan kamu daftar rekomendasi yang dibuat oleh AI di layar beranda, menampilkan lagu yang mirip dengan yang pernah kamu nikmati sebelumnya, atau lagu berdasarkan riwayat pencarian kamu. Bahkan tipe orang antisosial seperti aku, yang tidak terlalu mengikuti media arus utama atau ikut-ikutan, menggunakan fitur rekomendasi dari waktu ke waktu. Tapi itu belum semuanya, kan? Kamu mencari musik sendiri, jangan. Aku tidak, bukan? Ah, begitu. Begitukah? Karena dia menunjukkan kebingungan dan ketidaksetujuan dalam menanggapi nilai-nilai dan ide-ide aku sendiri, aku hanya bisa menurunkan bahu aku karena kekalahan. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam menghadapi berbagai hal, dan aku tidak berhak menyalahkannya atas caranya sendiri, namun aku tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terganggu. Kamu sepertinya sedikit kecewa. Aku tahu aku tidak punya hak untuk menjadi. Itu hanya muncul ketika nilai-nilai kamu tidak sesuai dengan nilai orang lain. Ya. Aku sangat senang dengan semua rekomendasi yang aku dapatkan, kamu tahu jika ada, aku lebih ingin tahu mengapa kamu keluar dari cara kamu untuk mencari musik. Hanya mendengarkan hal-hal yang direkomendasikan untuk aku membuat aku merasa seperti tidak punya keinginan sendiri. Hah? Aku tahu bahwa aku memiliki kepribadian yang bengkok. Jadi jangan lihat aku dengan tatapan polos seperti itu. Rasanya seperti aku vampir yang bermandikan sinar matahari. Tidak dapat menatap matanya, aku menutupi wajah aku dan melihat ke langit-langit. Namun, reaksi dia yang membuatku benar-benar lengah. Itu keren. Aku suka hal semacam itu. Kamu mengolok-olok aku, bukan? Tentu saja tidak. Aku pikir itu luar biasa bahwa kamu memiliki citra diri seperti itu. Terima kasih. Sangat jarang menemukan orang yang ahli memuji orang lain. Itu membuat aku bertanya-tanya apakah semua orang yang ramah di dunia seperti itu. Ketika berbicara tentang manga, anime, dan game, orang normal atau orang yang ramah yang muncul dalam fiksi selalu memiliki rahasia kotor, dan mereka digambarkan sebagai semacam orang jahat. Cowok nakal murahan yang mencoba menjemput para pahlawan wanita, pemimpin kelompok wanita di kelas yang selalu menindas gadis-gadis cantik, kamu selalu melihat stereotip jahat seperti ini di media. Tentu saja, aku memahami karakter ini murni ada demi plot.
Bahkan jika orang-orang seperti itu benar-benar ada dalam kenyataan, selama aku melihat Narasakasan, yang juga orang yang supel, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa ada orang yang bertindak murni karena niat baik juga. Dia imut, pintar, dan baik kepada orang lain. Tidak peduli metrik apapun yang kamu nilai, dia praktis sempurna. Aku ingin mendengarkan musik lain juga. Oh. Jadi dia terbangun dengan minat pada metode mendengarkan musik yang berorientasi konsumen yang sama. Sungguh hal yang luar biasa. Aku akan memeriksa lagu-lagu yang kamu temukan, Asamura-kun, jadi ceritakan tentang mereka nanti. Bukankah kamu hanya mengganti siapa yang kamu andalkan untuk musik? Aku bukan rekomendasi lagu, oke? Mencari itu sendiri menyebalkan, kamu tahu. Sepertinya minat bersama tidak ada sejak awal. Hal yang sangat menyedihkan, kawan. Satu-satunya perbedaan adalah apakah kamu mendapatkan rekomendasi secara digital atau fisik. Pada akhirnya, dia masih tersapu oleh kepentingan orang lain. Tetapi aku satu-satunya yang benar-benar merasa kecil hati karenanya, karena ini adalah perasaan pribadi aku sendiri. Aku kira ada cara berbeda untuk melihatnya, ya? Setelah sekolah berakhir, aku menuju pekerjaan paruh waktu aku dengan suasana hati yang cukup melankolis. Setiap orang yang memiliki shift malam pada hari Jumat, pada dasarnya kapan saja setelah jam 6 sore, akan dipaksa melalui neraka yang mutlak. Setelah berganti ke seragam aku dan melangkah ke kantor, aku disambut oleh manajer dan staf lainnya, yang tampak seperti tentara yang akan berangkat ke pertempuran. Hanya ada satu pengecualian, Yomiuri Shiori-senpai, yang menyadari bahwa aku telah memasuki ruangan dan berjalan ke arahku dengan senyuman lembut, bahkan melambaikan tangannya ke arahku. Itulah, Maipace Monster, untukmu. Kita akan memasuki lapisan neraka yang paling dalam, namun dia bertingkah seperti dia keluar untuk jalan-jalan malam ke toko serba ada. Inilah kota yang tidak pernah tidur, kota awet muda. Shibuya tidak disebut demikian tanpa alasan, selalu ada masalah yang terjadi 24/7. Tentu saja, itu bukan hanya prasangka atau rumor belaka. Itu adalah kebenaran yang sebenarnya, namun orang-orang masih datang ke sini secara bergelombang. Selain hari Sabtu, tentu saja. Kemudian kota berubah menjadi pemandangan anak-anak muda yang berjalan di jalanan, tetapi hari Senin dan Jumat khususnya adalah neraka yang mutlak. Senin adalah hari terbesar industri majalah dalam seminggu, sejak majalah baru mereka dirilis, dan kami sebagai toko buku paling menderita karenanya. Sedangkan untuk hari Jumat, keadaannya sangat penting bagi toko buku kami. Selain kota kaum muda, berbagai macam gedung perkantoran dengan banyak perusahaan IT terkenal berbaris bersebelahan di sini, menjadikan kota ini salah satu dari sedikit kota perkantoran di seluruh negeri. Pada paruh kedua tahun 90-an, ketika sewa gedung perkantoran masih murah, banyak perusahaan baru dan perusahaan yang lebih muda pindah ke pinggiran kota, mengubahnya menjadi lembah pahit dua yang menyerupai lembah Silikon Amerika. Ini juga disebut lembah Bit. Perusahaan dan perusahaan ini menemukan kesuksesan kembali pada saat itu, dan tumbuh ke ukuran mereka saat ini, atau begitulah yang dikatakan dalam sebuah buku yang direkomendasikan Yomiuri-senpai kepada aku. Eight Herway, ini adalah toko yang sering dikunjungi oleh para pegawai dalam perjalanan pulang kerja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa toko selalu penuh setiap hari Jumat. Bahkan saat kita sibuk, kita tetap harus berusaha sebaik mungkin untuk selalu bersahabat dengan pelanggan. Sekalipun toko penuh sesak, kita harus berhati-hati terhadap kemungkinan pencurian. Meskipun toko selalu ramai, kita harus menjaganya tetap bersih dan menarik. Setelah kami memastikan cita-cita ini, pertempuran kami dimulai. Mesin kasir hari ini, ya. Bukankah kamu orang yang malang, Junior Kun? Sebelum aku berjalan ke kasir, Yomiuri-senpai melihatku menghela nafas dan menepuk pundakku. Tentu saja, dengan lebih banyak orang di sini, jumlah pelanggan bermasalah juga meningkat. Hei sekarang. Haruskah kamu benar-benar mengatakan itu tentang pelanggan kami yang berharga? Aku cukup yakin aku pernah mendengar kamu mengeluh tentang itu sebelumnya. Di depan pelanggan, sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Yomiuri-senpai meletakkan jari telunjuknya di mulutnya, memberi isyarat kepada aku untuk merahasiakannya. Untuk sesaat, aku bertanya-tanya apa yang dia bicarakan,
tetapi setelah melihat anggota staf lain menatap kami dengan ragu, akhirnya berhasil. Bukan hanya kami berdua di sini hari ini, jadi suasana hati kami yang biasa dilarang. Seperti biasa, dia berpura-pura tidak tahu. Dia memiliki rambut hitam panjang, mengingatkanku pada seorang Yamato Nadeshiko, dan dia hidup di bawah citra gadis buku yang jinak. 9 dari 10 orang akan berpikir bahwa Yomiuri Senpai adalah kecantikan Jepang yang sopan dan sopan, tapi itu adalah kesalahpahaman yang parah. Di dalam dia bisa dibilang seorang pria tua paruh baya yang suka menceritakan lelucon kotor. Tentu saja, karena dia suka buku, membaca adalah salah satu hobinya yang terbesar, dan dia adalah seorang gadis sastrawan yang berpengalaman, tapi sejujurnya menakutkan betapa tidak akuratnya stereotip itu di sini. Kamu benar-benar tidak menunjukkan diri kamu yang sebenarnya, bukan? Aku sudah terlalu sering kecewa di universitas aku. Kamu satu-satunya yang tahu segalanya tentangku, Junior Kun. Apakah kamu tahu bahwa? Bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal dengan kalimat aneh? Tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia segera mulai menggodaku. Kemudian lagi, alasan dia mengambil sikap ini terhadap aku adalah kesalahan aku sejak awal, jadi aku tidak bisa benar-benar mengeluh. Aku tahu bahwa kedengarannya aneh jika berasal dari aku, tetapi aku memiliki pernyataan untuk tidak memiliki harapan apapun dari wanita di sekitar aku, dan baginya aku mungkin orang yang paling mudah bergaul dengan semua staf pria lainnya di sini. Bahkan jika dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya, aku tidak akan putus asa atau kecewa padanya, dan kapanpun dia ingin menggoda aku untuk melampiaskan stres, aku tidak akan benar-benar marah padanya. Nyaman dan dapat diandalkan. Ini mungkin penjelasan termudah tentang hubungan seperti apa yang aku dan Yomiuri Senpai miliki, rekan kerja yang merasa nyaman di sekitar satu sama lain. Juga, kenapa kamu sesantai ini? Kamu dulu selalu benci bekerja pada jam sibuk hari Jumat. Hehehe, masalahnya, aku sebenarnya bertanggung jawab untuk menjual pemeliharaan area dan penempatan lokasi hari ini. Ah, tidak adil. Sekarang masuk akal mengapa dia begitu acuh tak acuh. Penempatan lokasi pada dasarnya berarti mengamankan cukup ruang di rak buku di area penjualan untuk buku dan majalah yang akan tiba besok. Sudah menjadi rutinitas kami di sini untuk mengurus semuanya pada malam sebelumnya, sehingga pengiriman terbaru dapat diatur di rak pajangan di pagi hari. Hal ini mencegah pelanggan datang hanya untuk tidak dapat menemukan buku atau majalah yang mereka cari. Ini meningkatkan penjualan sedikit, tetapi kenyamanan toko tidak terlalu penting sama sekali. Bagi kami para pekerja paruh waktu, yang paling penting adalah kami tidak ditugaskan ke mesin kasir. Ini sama sekali tidak adil. Mempersiapkan rilis baru adalah bagian lain dari pekerjaan kami. Ya, aku bisa melihat bagaimana penempatan lokasi memiliki masalah yang adil. Yomiuri Senpai, maukah kamu menukar denganku? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang sekejam itu? Dan ada bukti bahwa itu tidak adil. Jika kamu menimbang keduanya, mesin kasir masih jauh lebih merepotkan. Aku benar-benar mengerti. Akibatnya, Yomiuri Senpai mulai bersenandung sendiri saat dia mengeluarkan daftar pendatang terbaru dari belakang kasir dan berjalan ke area penjualan. Kutuk kamu, Senpai milikku. Menggerutu setengah hati pada diriku sendiri, aku menuju ke kasir. Seperti yang bisa kamu bayangkan, beberapa jam berikutnya adalah neraka. Pelanggan, 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 pembayaran, pembayaran, pembayaran. Pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan. Mataku terasa seperti berputar karena kelebihan informasi, tetapi aku sudah memiliki strategi sendiri untuk menaklukkan ini. Memasuki kondisi trans total. Seperti aku sedang merakit bagian-bagian yang datang ke arah aku dari ban berjalan, dari kiri ke kanan, aku menyimpan ekspresi tanpa emosi di wajah aku, berurusan dengan setiap pelanggan dengan acuh tak acuh. Mungkin terdengar seperti aku sedikit tidak sopan terhadap pelanggan, tetapi aku sudah dilatih untuk meniru layanan pelanggan yang tepat bahkan dalam keadaan ini, dan aku tidak menerima satu keluhan pun atas layanan aku. Akhirnya, jam mencapai angka 9 malam, dan sudah waktunya aku pulang. Aku akan pergi. Hah, kamu sudah pulang? Oh, ini sudah selarut ini, ya?
Waktu selalu berlalu dengan cepat di hari Jumat. Ya, kurasa aku akan istirahat juga. Junior Kun, setelah kamu selesai berganti pakaian, datanglah ke ruang istirahat. Hah, kenapa? Karena aku bosan. Ayo sekarang. Makan siang sendirian terlalu membosankan. Biarkan aku menggunakan semua pengalaman menarik kamu dengan adik perempuan kamu sebagai lauk aku. Jangan membumbui kehidupan orang lain lebih dari yang sebenarnya, bukan? Shes. Yomiuri Senpai memohon dengan mata berair, dan aku hanya bisa menghela nafas pasrah. Aku kira aku jauh lebih lemah untuk ketegasan daripada yang aku kira. Aku mengerti. Namun, tidak ada cerita menarik yang bisa aku ceritakan, jadi dengarkan aku tentang sesuatu, oke? Oh, kedengarannya sangat menarik. Setidaknya aku akan membuat ini memberi menerima di mana kita berdua mendapat untung. Itu adalah perlawanan terbesar yang bisa aku kerahkan dalam situasi itu. Area belakang toko buku memiliki ruang penyimpanan, kantor, ruang ganti pria dan wanita, dan ruang istirahat. Lokasi ini agak jauh dari area penjualan yang sebenarnya, sehingga suara atau BGM apapun tenggelam oleh dinding tebal. Tetapi di sini kamu dapat mengamati bagian dalam toko berkat kamera keamanan dan monitor yang dipasang. Saat aku kembali ke ruang istirahat setelah berganti dengan pakaian santai yang nyaman, aku langsung melihat Yomiuri Senpai sedang bersandar di atas meja, terlihat seperti es krim yang meleleh. Meleleh? Ya. Tentu saja aku akan. Kepadatan populasi di dalam toko membuat AC tidak berguna sama sekali. Udaranya juga terasa cukup tipis. Tapi kamu kabur dari mesin kasir, jadi kamu tidak punya hak untuk mengeluh, kamu tahu itu? Aku tidak lari darinya. Aku tahu itu, aku bercanda. Kamu nakal sekali, Junior Kun. Kamu tahu kalau kamu harus baik terhadap perempuan, kan? Aku seorang pendukung kesetaraan gender, lihat. Dia mungkin terlihat seperti onesan Jepang yang bergaya dan cantik, tapi Yomiuri Senpai sebenarnya bisa bertingkah seperti gadis kekanak-kanakan, jadi aku memperlakukannya dengan baik. Jika seseorang terus-menerus berpindah antara dua suasana hati, maka aku hanya bisa bertindak sesuai dengan itu. Menanggapinya terlalu serius akan membuatku diejek dan dipermainkan, jadi aku harus berhati-hati. Itulah catatan yang aku simpan dalam instruksi mental Yomiuri Senpai, yang aku ikuti sekarang saat aku duduk di kursi menghadapnya. Secara fisik menganggapnya begitu saja tidak apa-apa, jadi aku tidak perlu memikirkannya. Apakah kamu tidak memehkan pekerjaan fisik saat melakukan penempatan lokasi? Ini sulit karena alasan yang berbeda dari mesin kasir. Aku sadar akan hal itu. Aku juga tahu kalau mengurus itu jauh lebih nyaman untukmu, lihat. Tidak, ini cukup sulit, kamu tahu? Kamu harus berjongkok, berdiri, berjongkok, dengan buku-buku berat di tangan kamu. Ini benar-benar merusak pinggul aku seperti kamu tidak percaya. Benar-benar berlebihan. Itu kebenaran. Aku merasa seperti hidup sepanjang pagi setelah kekasih yang penuh gairah di malam hari, kaki aku masih goyah karena semua serudukan. Aku tidak akan menggigit bahkan jika kamu menggunakan contoh aneh, oke? TSK, membosankan. Yomiuri Senpai berpura-pura mendecakkan lidahnya dengan gaya yang lucu. Dia sengaja menyesatkan seperti biasa. Aku sudah cukup berurusan dengannya untuk bisa mengetahui apa itu jebakan dan apa yang bukan. Jika reaksiku terhadap lelucon kotor seperti itu terlalu serius, dia akan menggodaku dan berkata, kamu terlalu memikirkannya apa sebenarnya yang kamu sadari, Junior Kun? Jika aku bertanya padanya, apakah kamu punya pengalaman? Karena penasaran, dia hanya tersenyum padaku dalam diam. Pada dasarnya, memiliki reaksi apapun berarti aku kalah. Dalam situasi seperti ini, yang terbaik adalah mengabaikannya sepenuhnya. Maksudku, jika pinggulmu terasa berat, lalu bagaimana dengan pijatan? Aku sudah mendengarnya dari tempat Akiko-san bekerja, jadi aku bisa mengajarimu. Akiko-san? Ah, benar. Dia ibu tiri aku, ibu dari saudara perempuan tiri aku. Ah, begitu. Kami telah berbicara di sana-sini tentang gaya hidup baru aku yang disebabkan oleh kedatangan saudara perempuan tiri baru,
Tetapi kami tidak pernah berbicara tentang ibu tiri aku. Karena Akiko-san praktis selalu bekerja atau tidur, pemeliharaan penting yang tepat untuk tubuhnya sangatlah penting, dan setiap kali kami mendapat kesempatan untuk berbicara di ruang tamu, dia mengajariku satu atau dua hal tentang itu. Menggunakan kartu kesehatan di dek kartu percakapan aku sangat berguna pada saat-saat seperti ini. Ada perusahaan shiatsu 3 tepat di Dougenzaka. Ah, di sini. Dia tampaknya merekomendasikan yang ini. HMPH, cukup rumit. Apakah itu? Melihat peta, tampaknya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Aku tidak berbicara tentang bagaimana menuju ke sana. Kamu tahu bahwa aku seorang gadis universitas yang penuh dengan masa muda dan energi, bukan? Aku bukan pada usia di mana aku ingin mengandalkan panti pijat. Itu akan melukai harga diriku. Kamu sadar bahwa ekspresi, penuh dengan masa muda dan energi, ini sama sekali bukan sesuatu yang akan digunakan oleh kaum muda, aku harap. Kamu menemukan aku, ya? Aku sudah lama bungkam tentang itu, tapi sebenarnya aku dikutuk untuk tetap awet muda selamanya. Aku seorang wanita tua yang tinggal di dalam tubuh wanita muda. Bisakah kamu berhenti mengarang omong kosong tanpa alasan? Ahaha, Junior Kun, aku harus memanggilmu, Raja Logika retort yang tajam. Nama panggilan macam apa itu? Bukankah kamu sama, aliran kebohongan tanpa akhir belak bersan? 70 poin, kurasa. Aku suka bagaimana kamu menyebutkan terus-menerus berbicara tentang kebohongan seperti bagaimana beberapa gadis terus-menerus berbicara tentang cinta. Tapi menurut aku rata-rata orang tidak akan mendapatkan referensi, jadi aku harus mengurangi beberapa poin. Aku akan sangat menghargai jika dia tidak mulai menilai penghinaan aku di tengah-tengah percakapan. Karena dia menggunakan logika sebenarnya untuk menghilangkan prasangka nama panggilan aku, meskipun ini adalah percakapan yang tidak masuk akal, itu hanya lebih menyakitkan aku. Sepertinya Yomiuri Senpai, sama nakal seperti biasanya, menyadari konflik internal aku. Itu mungkin terlihat sedikit di wajah aku. Dia terkekeh bahagia saat dia membuka kotak makan siangnya. Meskipun kamu hampir tidak bisa menyebutnya kotak makan siang. Itu pada dasarnya adalah bola nasi dan salad yang dibeli di toko serba ada. Aku menemukan diri aku khawatir jika itu cukup untuknya, tetapi kemudian aku menyadari bahwa, tanpa masakan ayah Sesan, aku akan makan hal yang sama. Sekarang setelah kamu mulai makan, bisakah kita akhirnya memulai waktu konsultasi kita? Tentu apa goyang, kantong panas? Permasalahannya adalah, aku merasa sedikit terganggu oleh sikap Yomiuri Senpai yang anehnya sombong dan percaya diri, tapi aku menelan jawaban dan menjelaskan situasiku. Tentu saja, aku menjaga privasi ayah Sesan sebanyak mungkin, dengan hati-hati memilih informasi apa yang akan dibagikan. Setelah aku menyelesaikan penjelasannya, Yomiuri Senpai kembali menyeringai padaku. Oh, kamu sedang mencari cara untuk meningkatkan efisiensi akademis adik perempuan kamu, ya? Apakah kamu punya ide? Karena kamu berhasil lulus ujian masuk universitas, kupikir kamu pasti punya semacam nasihat yang bisa kamu berikan padanya. Kamu baru saja memberitahu aku bahwa kamu sedang mencari beberapa pekerjaan BGM, kan? Memang. Padahal aku belum berhasil sampai sekarang. Aku merasa memiliki pilihan yang aman, tetapi tidak satupun dari mereka yang merasa cocok untuk meningkatkan efisiensi akademisnya. Kalau begitu aku punya rekomendasi sendiri. Aku sedang mencari musik yang dapat membantu aku belajar juga, jadi aku memeriksanya. Oh, temukan sesuatu yang bagus? Biar aku mencarinya. Ah, aku menemukannya. Ini dia. Setelah mengotak-atik ponselnya sejenak, Yomiuri Senpai menunjukkan halaman channel YouTube padaku. Halaman sampul saluran ini, yang tampaknya menjadi langganannya, memiliki gambar bergaya Jepang di atasnya. Namun, semua kata di sana adalah bahasa Inggris, jadi kupikir kata itu sebenarnya tidak dioperasikan oleh orang Jepang. Alih-alih mencoba menarik otakku yang sebenarnya, itu tampak seperti subkultur, memberikan perasaan ruang yang bergaya. Wow! Mereka memiliki lebih dari 10 juta tampilan. Bahkan lebih sering. Luar biasa, bukan?
Ada orang yang memutar ulang video tersebut beberapa kali, tetapi mereka memiliki 30.000 orang yang terus-menerus menonton live stream 24/7 mereka. Wah, kamu benar. Belum lagi semua komentarnya dalam bahasa Inggris. Itu benar, ini tidak terlalu populer di kalangan kita orang Jepang. Masih ada genre yang belum aku dengar, ya? Apa bedanya dengan musik biasa? Melihat adalah percaya, seperti yang mereka katakan, atau mendengar, dalam kasus ini. Yomiuri Senpai tersenyum, mengeluarkan tas kecil dari tasnya yang berisi earbud nirkabel. Ini dia. Dia menyerahkannya padaku. Untuk sesaat, aku membeku. Perlu beberapa saat bagi aku untuk menyadari apa arti tindakan itu. Berbagi objek dengan orang lain ada dalam variasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi meminta orang lain menggunakan earbud kamu sendiri mungkin adalah salah satu rintangan terbesar yang harus diatasi. Meskipun kami berbagi makanan dari piring besar yang sama, menggunakan bak mandi yang sama, dan menggunakan mesin cuci yang sama, Ayase-san dan aku belum berbagi earbud kami. Yomiuri Senpai, pada bagiannya, sama sekali tidak menunjukkan keraguan atau keraguan, bertingkah seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Semakin bagus kualitas audionya, semakin mudah kemampuan kamu untuk menilai seberapa bagusnya, bukan? Ya, benar, aku menyadari bahwa aku adalah satu-satunya yang secara aneh menyadari hal ini, dan mulai merasa malu. Meskipun sepertinya dia tidak mencoba menggodaku tentang hal itu. Jika aku ragu-ragu lagi, aku mungkin merasa bersalah karena telah membuatnya menunggu, jadi aku menerima earbud seperti aku adalah pria primitif yang melihat api untuk pertama kalinya. Karena itu, aku merasa tidak enak karena memasukkannya ke telinga aku, jadi aku hanya memegangnya di depan telinga aku di mana aku masih bisa mendengarkan musik. Telingaku seharusnya cukup bersih, tetapi aku tidak ingin mengambil risiko apapun. Namun, tepat setelah pikiran itu melintas di kepala aku, saat musik menyentuh gendang telinga aku, hal itu terjadi. Ini dia, gumamku tanpa sadar. Semua pikiran buruk aku lenyap dalam sekejap. Hal pertama yang aku dengar adalah suara hujan yang menghempas daun di pertengahan musim panas. Bersamaan dengan kebisingan lingkungan ini, aku bisa mendengar jenis musik yang dingin dimainkan. Berbicara tentang kualitas suara, ada banyak sisi buruknya. Rasanya seperti aku kembali ke masa lalu ke budaya yang tidak aku alami, dan itu juga terdengar seperti aku sedang menonton film lama. Ini luar biasa. Aku tidak pernah mendengarkan yang seperti ini. Ini lofi hip hop. Menutup mulutnya dengan satu tangan saat dia menelan bola nasinya, Yomiuri Senpai memberitahuku genre yang tepat. Seperti yang diharapkan, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hip hop, jadi suka heyo. Ahaha, kurang tepat. Yomiuri Senpai terkekeh saat melihatku berpose seperti rapper. Aku kira aku salah. Aku pikir mereka menyebutnya hip hop karena musiknya sangat bergantung pada iramanya. Lofi berbeda dari hip hop yang biasanya kamu bayangkan. Aku melihat. Ini dilihat sebagai dingin jenis musik, tetapi efek yang cukup lama, yang membuatnya memiliki beberapa jenis efek penyembuhan ketika kamu bermain di lingkaran. Tolong dengan kata-kata yang bisa aku mengerti? Pada dasarnya, ini musik yang bagus. Dia berkata sederhana, memberi aku penjelasan yang tepat. Aku adalah pria Jepang biasa yang tidak terlalu akrab dengan bahasa Inggris dan kata-kata pinjamannya, jadi aku menghargai ringkasan singkat seperti itu. Sepertinya itu genre yang populer di luar negeri. Ini sengaja menggunakan kualitas suara rendah, yang membuat hati kamu rileks melalui efek nostalgia yang dimilikinya, yang sangat berguna saat kamu belajar atau mencoba untuk tidur. Oh, inilah yang aku cari. Kamu benar-benar tahu banyak, Yomiuri Senpai. Itu karena aku seorang wanita tua, hohoho. Berapa lama kamu akan menyimpan lelucon itu? Sampai basi. Sejak awal tidak pernah lucu. Aku berbicara tentang kepuasan aku sendiri. Pendapatmu sama sekali tidak penting, Junior Kun. Tidak bisa membantahnya. Jika kamu akan menantang seseorang sehebat aku untuk berdebat, sebaiknya kamu bersiap, Junior Kun. Tentu.
Pengetahuan yang terus dia banggakan sebenarnya membuatnya terdengar seperti wanita tua, namun dia sama sekali tidak bertingkah seperti itu. Tapi bagaimana kamu bisa menemukan ini? Jika hanya populer di luar negeri, pasti sulit untuk menemukannya. Tidak, itu bukan wahyu yang besar. Itu baru saja muncul di rekomendasi YouTube aku. Sejak saat itu, aku menggunakannya saat aku belajar. Meskipun komentar di samping semuanya dalam bahasa Inggris, aku tahu bahwa mereka memiliki perasaan yang hangat untuk mereka. Kamu bisa? Ya, agak. Itu Junior Kun untukmu. Kamu memiliki intuisi yang hebat. Kamu juga benar. Saluran ini menjadi sangat populer secara online, lihat. Rileks, seperti bar. Sebuah bar. Seperti yang menyajikan minuman. Tentu saja aku akan peka dengan kata-kata seperti itu, karena ibu tiri aku yang baru bekerja di lokasi yang persis seperti itu. Kadang-kadang mereka memilikinya di drama TV, kan? Jika orang dewasa menghadapi semacam masalah atau kesulitan, mereka segera pergi ke sana. Para bartender mendengarkan kekhawatiran dan masalah mereka di tengah suasana santai ini. Aku ingin tahu apakah pertemuan pertama antara orang tuaku dan Akiko-san terjadi seperti itu? Aku hanya mendengar anekdot dari mereka berdua tentang hal itu, tapi ternyata semuanya dimulai dengan Akiko-san yang menunjukkan kasih sayang untuk orang tuaku, yang saat itu sedang mabuk dan mencurahkan isi hatinya yang terluka. Itu adalah pertemuan di tempat yang bisa menyembuhkanmu. Dan sejujurnya, pertemuan yang ditakdirkan seperti itu terdengar seperti mereka. Aku selalu mengaguminya, tapi itu tidak seromantis yang kamu kira. Aku tidak setuju denganmu karena aku tidak minum alkohol. CK. Kenapa kamu mendecakkan lidah? Aku ingin kamu mengaku sebagai peminum ilegal dan memahami kelemahan kamu karena itu akan lucu. Tapi kamu tidak jatuh pada pertanyaan utama aku. Serius, kenapa? Aku melihat ke arah Yomiuri Senpai, yang sedang menyedot sedotan ke karton tehnya, dan menyadari sesuatu. Itu mengingatkanku. Kamu sudah cukup dewasa untuk minum alkohol, bukan, Senpai? Kasar sekali. Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak diizinkan untuk minum alkohol meskipun aku seorang wanita tua? Maksudku, kamu mungkin berada di usia di mana meminum alkohol bisa berbahaya bagimu, kan? Bagaimana jika kamu menderita suatu penyakit? Lumayan, kamu jadi pendebat yang lebih baik. Juga, mengungkit lagi lelucon wanita tua itu sia-sia sekarang, jadi aku akan mengabaikannya. Dia mendecakkan lidahnya padaku. Mengapa kamu bersikeras bertingkah seperti wanita tua? Aku tidak akan berkomentar seperti, jangan khawatir, nanti kamu akan menjadi tua dan keriput. Aku akan menyimpan jawaban itu untuk diri aku sendiri. Mungkin untuk lain waktu. Mengikuti alur pemikiran itu, aku melanjutkan dan berlangganan beberapa saluran hip-hop lofi ini. Yomiuri Senpai pasti sangat menikmatinya. Dia terus menjelaskan ini dan itu dengan nada 1 oktav lebih tinggi dari biasanya, yang membuatku tersenyum. Haha. Kenapa kamu tertawa sambil melihat wajahku? Maaf, jangan pedulikan aku. Yomiuri Senpai tidak bisa disalahkan di sini. Alasan aku tertawa hanyalah karena aku menyadari sesuatu yang menyedihkan. Saat ini aku sedang memilih lagu yang dia rekomendasikan kepada aku. Aku memilih lagu yang direkomendasikan kepada aku oleh Yomiuri Senpai, yang direkomendasikan kepadanya oleh YouTube. Aku sama sekali tidak berbeda dengan Narasaka-san. Aku bahkan tidak bisa membantahnya lagi. Maafkan aku, Narasaka-san. Kamu benar sejak awal. Kakiku membawaku pulang kerja tidak merasakan cahaya ini dalam waktu yang lama. Lagi pula, aku punya hadiah yang sempurna untuk Ayase-san. Sejauh ini, aku tidak dapat benar-benar membayarnya untuk membuat makanan aku hari demi hari, dan berpihak pada hubungan memberi-menerima kami telah membebani hati nurani aku sedikit. Sekarang aku bisa makan masakan Ayase-san tanpa hambatan apapun. Ketika aku membuka pintu depan, aku disambut oleh aroma yang enak, seperti aku disambut di rumah untuk merayakan pencapaian aku yang luar biasa. Aku di rumah, Ayase-san. Selamat datang kembali, Asamura-kun.
Ayah Sesan mengenakan celemek di atas bajunya, menghangatkan panci panas. Akhir-akhir ini, itu adalah pemandangan yang normal bagiku, tapi aku masih belum terbiasa dengan gagasan tentang seorang gadis yang sebelumnya belum pernah aku temui tiba-tiba tinggal dan memasak di rumah yang sama denganku. Sebagian diriku masih gugup, tetapi lebih dari segalanya, aku merasa tidak enak karena pada dasarnya dia melakukan pekerjaanku untukku. Tentu saja, jika aku mengatakan itu padanya, dia akan membantah dan berkata, "Kami sama." Atau, "Jangan khawatir tentang itu," tapi aku tetap tidak bisa menahannya. "Apa kamu masih belum makan malam, Ayah Sesan? Maaf jika aku membuat kamu menunggu aku." "Tidak apa-apa. Aku sedang belajar." Aku melihat. "Aku akan menyiapkan mejanya, jadi tunggu sebentar." "Ya, terima kasih." Ini bukan aku membantunya, atau bersikap baik. Bagiku, itu hal yang wajar untuk dilakukan, dan Ayah Sesan tidak memaksa melakukannya sendiri, jadi dia hanya mengucapkan kata terima kasih. Pikiranku adalah, jika kita tidak mengerjakan ini bersama-sama, kita tidak akan memiliki keseimbangan yang sama di antara kita, dan Ayah Sesan sepertinya telah memahami ideku, itulah mengapa pertukaran lebih lanjut tidak diperlukan. Setelah mampir ke kamar aku untuk meletakkan barang-barang aku dan mencuci tangan aku dengan seksama, aku berlari kembali ke ruang tamu. 2 mangkuk nasi, mangkuk biasa, dan piring besar, kurasa. Tidak ada piring besar. Sedangkan untuk mangkuk biasa, aku perlu yang cukup besar untuk memuat udon, bukan hanya sup miso. Kenakau? Itu artinya kita makan sup miso babi? Tidak terlalu. Ini Motsunabe 4. Wow, kamu bisa membuat sesuatu seperti itu? Selain itu, sepertinya bukan hidangan musim panas. Aku pernah mendengar itu bekerja secara sihir melawan kelelahan musim panas. Kamu pasti lelah dengan pekerjaan kamu, jadi aku pikir ini akan menjadi perubahan yang menyenangkan. Motsunabe selama musim panas, ya? Baunya enak. Aku sudah merasa lapar. Baik. Aku akan membawa panci panas, jadi bisakah kamu mengurus nasinya? Tentu. Aku menyerahkan 2 mangkuk udon kepada Ayah Sesan dan mulai memasukkan nasi dari penanak nasi ke dalam mangkuk nasi. Selama waktu itu, aroma kecap yang berbeda memenuhi ruangan, yang membuatku semakin lapar. Ayah Sesan selalu menjadi juru masak yang hebat, tetapi berkat dia melakukannya setiap hari, aku merasa dia menjadi lebih baik. Setelah kami selesai mengatur meja, kami duduk di seberang meja satu sama lain dan bertepuk tangan. Terima kasih atas makanannya. Terima kasih atas makanannya. Meskipun kami tidak menghitung waktu semuanya, suara kami saling tumpang tindih. Ini mungkin hanya imajinasi aku lagi, tetapi kita cenderung tumpang tindih dengan gerakan semacam ini akhir-akhir ini. Entah aku sedang dipengaruhi olehnya, atau dia dipengaruhi oleh aku. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi itu terjadi begitu saja. Sementara aku merenungkan pengaruh gaya hidup kami bersama, aku menyendok sedikit Motsunabe dan mengangkatnya ke mulut aku. Ah, enak. Itu manis dan lembut. Aku melihat. Aku senang mendengarnya. Ini adalah hidangan ala Hakata, jadi aku khawatir itu akan menjadi terlalu kaya dan kental rasanya, tapi aku rasa itu akan baik-baik saja. Ayah Sesan tersenyum lega. Aku juga tidak hanya bersikap sopan. Rasa yang memenuhi mulut aku benar-benar sesuai dengan keinginan aku. Jika ayahku makan ini, mungkin akan membebani perutnya, tetapi karena dia memberitahu kami bahwa dia akan makan malam ini, tidak perlu khawatir tentang itu. Ayah Sesan mungkin mengingat hal itu ketika dia membuat menu ini. Kamu menyesuaikannya dengan seleraku, kan? Terima kasih. Ya, cukup banyak. Setelah mendengar kesan kamu setiap hari, secara alami itu menjadi cara bagi aku untuk mereferensikan berbagai hal. Aku merasa tidak enak karena memaksamu melalui begitu banyak usaha, setidaknya itulah yang akan aku katakan kemarin. Ketika aku berbicara dengan penuh percaya diri, Ayah Sesan memiliki respon yang anehnya membingungkan. Aku memboot aplikasi YouTube di ponsel aku dan membuka halaman saluran dari saluran Lofi Hip Hop yang telah aku jadikan langganan sebelumnya. Dari sana,
aku mengetuk streaming langsung 24/7 yang bertuliskan radio. Musik yang tenang dan menenangkan mulai dimainkan. Itu kebalikan dari genre yang kuat dan energik. Sebaliknya, itu adalah jenis musik yang membungkus kamu dalam rasa rasionalitas, seperti kamu ditelan oleh hal-hal biasa. Rasanya seperti tiba-tiba aku dipindahkan ke dalam hutan yang dalam, jauh dari peradaban lainnya. Ayah Sesan pasti setuju dengan perasaan aku sampai taraf tertentu. Matanya terpaku pada smartphone aku, terbuka lebar seperti lensa kamera saat pemotretan. Ini adalah... Dengarkan saja sekarang. Ah, ya. Ayah Sesan dengan lembut menutup matanya. Sedikit waktu berlalu, kami berdua hanya mendengarkan musik. Ayah Sesan menghela nafas dengan heran. Ini bagus. Genre apa ini? Ini sangat berbeda dari musik tenang biasa. Namanya lofi hip hop. Kupikir mungkin ini musik yang bagus untuk didengarkan saat kamu belajar. Ah. Begitu, itulah alasannya. Dia membuat ekspresi seperti dia menyelesaikan teka-teki di dalam kepalanya. Rupanya dia tahu mengapa aku tiba-tiba mulai bermain musik meskipun kami sedang makan malam. Ini pertama kalinya aku mendengar genre ini. Aku terkejut kamu telah. Aku baru mempelajarinya hari ini. Seorang senpai di tempat kerja memberitahuku tentang itu. Ah, orang itu, kan? Gadis sastra Onesan itu. Oh iya. Sepertinya kita membicarakan Yomiuri Senpai bulan lalu. Aku masih ingat Ayah Sesan menggoda aku bahwa dia terdengar sangat mirip dengan aku. Maksudku, kami berdua senang membaca buku, jadi itu masuk akal. Tapi mengikuti sikap acuh tak acuh biasanya setiap hari terdengar cukup sulit bagiku. Aku yakin, di matanya, aku adalah seseorang yang bisa dia goda dan menjadi dirinya sendiri, tapi aku ragu apakah aku seperti layaknya pacar. Belum lagi aku bahkan belum pernah mendengar dia berbicara tentang seleranya pada orang, jadi tidak mungkin aku bisa menilai itu. Baik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berpengetahuan luas di hampir setiap bidang. Kamu cukup dekat, ya. Banyak shift kita tumpang tindih, tapi itu tentang... Ayah Sesan, aku merasa ada yang tidak beres, jadi aku berhenti di tengah kalimat. Meskipun kami saling memandang, bertatap muka, untuk sesaat, rasanya seperti dia mengalihkan pandangannya. Apa? Setelah sedikit jeda waktu, dia bereaksi. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sepertinya melamun sedikit. Kamu tidak berlebihan dengan studi kamu, kan? Ah, tidak, aku baik-baik saja. Aku baru saja terpesona oleh musiknya. Memang musik lofi hip hop masih dimainkan, tapi apakah itu saja? Aku tahu Ayah Sesan cenderung bereaksi berlebihan, jadi aku khawatir. Namun, jika itu hanya ketakutan yang tidak berdasar, maka aku menghargainya. Yomiuri Senpai, kan? Jadi, dia juga memiliki selera musik yang baik, bukan hanya buku. Dia pasti punya banyak pengalaman sebagai mahasiswa, aku rasa. Aku bahkan tidak tahu seberapa dalam pengetahuannya. Keren. Namun, kepribadiannya yang sebenarnya adalah kebalikan dari itu. Jika ada, kata, keren, lebih cocok untuk Ayah Sesan. Yomiuri Senpai lebih merupakan orang bebal, atau orang yang lucu, sesuatu seperti itu. Saat aku mengklarifikasi itu, Ayah Sesan terkekeh. Dia sepertinya orang yang menarik. Itu bisa aku jamin. Sayang sekali aku mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk memperkenalkan Yomiuri Senpai dalam waktu dekat. Karena kami tidak nongkrong secara pribadi, aku tidak bisa begitu saja mengundangnya ke rumah kami seperti Narasakasan mengunjungi kami sebelumnya. Sungguh memalukan. Dengan pemikiran ini, aku menyadari bahwa Ayah Sesan mengarahkan layar ponselnya ke aku. Aku langsung berlangganan. Kamu benar. Itu adalah keputusan yang cepat. Aku tipe orang yang percaya pada instingnya. Aku yakin hip-hop lofi ini akan menjadi BGM terbaik untuk belajar. Jika tidak membantu sama sekali, kamu bisa berhenti kapan saja. Aku tahu. Aku tidak akan mendengarkannya hanya karena kamu merekomendasikannya. Aku akan mencobanya, dan jika berhasil, aku akan menyimpannya. Bagus. Sikap itu juga membantuku.
Bersikap jujur dan jujur adalah jarak terbaik yang bisa aku minta. Jika hubungan kami terlalu tebal, itu akan menjadi berat di perut, jadi di satu sisi, Motsunabe ini bisa menjadi alegori yang sempurna untuk itu. Kemudian lagi, jika aku mengatakan itu dengan lantang, aku akan mendapatkan lebih banyak poin yang dihapus oleh Yomiuri Senpai untuk metafora aku. Yang pertama selesai makan adalah Ayase-san. Dia pasti berusaha mencari waktu sebanyak mungkin untuk belajar. Dia memakan bagiannya dengan cara yang agak cepat, menyingkirkan piringnya setelah dia berdiri dengan telepon di tangan. Aku akan mencobanya malam ini. Terima kasih atas tipnya, Asamura-kun. Jangan dipikirkan. Selain itu, aku akan mengurus piringnya, jadi kamu bisa menaruhnya di wastafel. Aku menghargainya. Dia membawa nasi kosong dan mangkuk lainnya ke dapur, menaruhnya di wastafel, dan kemudian menuju ke kamarnya. Aku harap ini membantu sedikit meningkatkan efisiensi belajarnya. Dengan pemikiran ini, aku selesai makan sedikit makanan terakhir di piring aku.